Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di dalam atau rumahnya Pak Usman yang cukup populer dengan dunia politiknya. Beliau politisi senior dari kota Solo. Untuk lebih jelasnya Liberty akan bertanya langsung masalah kondisi suasana negeri ini kok sepertinya masalah dari masalah Jokowi ijazah sampai bergeser masalahnya makzulkan Prabowo Gibran dan lain-lain lah. Ini pastinya beliau Pak Usman Amiruddin ini mengetahui lebih banyak. Ji Pak Usman, gimana Pak Usman? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini menjadi pertimbangan dari teman-teman para aktivis pergerakan terutama yang ada di Jakarta. Menyikapi mengenai gerakan-gerakan politik akhir-akhir ini makin lama tidak makin mengerucut, tapi spektrumnya makin luas. Malah melebar ya Pak Usman? Iya, melebar. Jadi beberapa tahun yang lalu itu yang muncul mengenai tangkap dan adili Jokowi. Kemudian berkembang mengenai ijazah Pak Jokowi. Tapi setelah Pak Jokowi ini mundur dari kursi kepresidenan, maka berkembanglah isu-isu atau tuntutan yang lebih melebar. Seakan tuntutan mengenai tangkap dan adili Jokowi ini sudah meredup. Cuma yang masih aktif berkembang itu mengenai ijazah Pak Jokowi. Cuma dalam masalah ijazah ini kan saya cuma hanya mengikuti, tapi memang tidak terlibat langsung. Tapi saya mengikuti perkembangannya. Dan saya salut kepada teman-teman yang begitu gigih. Sekian tahun Pak. Ya, mengeluarkan tenaga, pikiran, dana tanpa ada rasa lelah. Ya, ini yang saya salut, semangatnya itu saya salut. Ya, saya salut. Kemudian sekarang ini berkembang mengenai lengserken Gibran. Nah, belum sampai ini berhasil, kemudian gerakan lain lagi lengserken Prabowo dan Gibran. Masih berkembang lagi, khusus lengserken Prabowo. Belum selesai, ada lagi mengenai Operasi Merah Putih, adanya MBG dan sebagainya. Dan ini kalau dari pengalaman saya tahun 66 dan 98, isu yang muncul itu kan masih kompleks, belum fokus. Tapi mengerucut tahun 66 dari Tritura, akhirnya mengerucut, Tritura ditinggalkan, turunkan Bung Karno. Kemudian Pak Harto juga begitu, yang dimunculkan pertama kali mengenai KKN. Tapi setelah ternyata tidak berhasil, mengerucutkan, turunkan Pak Harto. Nah ini tidak, justru malah melebar. Sehingga saya sebagai orang pergerakan di Solo dengan bendera Aliansi Bergerak ini mana yang harus diikuti itu yang mana? Nah harusnya teman-teman di Jakarta ini yang punya satu posisi yang strategis, dia harus mulai berpikir dimulai dari mana ini untuk memperbaiki perjalanan bangsa dan negara ini. Sebab kalau ARB itu tujuannya sejak awal bersama Pak Mudrik, tujuannya itu meluruskan kembali perjalanan bangsa negara berdasar Pancasila dan UUD 45. Jadi arahnya jelas. Cuman sekarang bagaimana dan apa yang harus dikerjakan ini, kami kalau dari Solo tidak mampu sendiri. Tapi ini sifatnya nasional. Dan ARB itu di dalam gerakannya kan melibatkan seluruh potensi yang ada, seluruh elemen yang ada. Jadi tidak berdiri sendiri atas nama rakyat, tapi kami juga melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, politisi. Ini kami ajak. Karena tujuannya meluruskan kembali perjalanan bangsa negara yang telah dirusak oleh Jokowi, terutama di periode yang kedua. Seakan-akan kita ini bukan hidup di negeri sendiri,
sudah hidup di negaranya orang lain. Hmm. Nah ini yang menjadi keprihatinan kami dari ARB. Mudah-mudahan apa yang pagi ini kami sampaikan atas bantuan penjenengan dari Liberty. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya, Pak. Terima kasih atas bantuan penjenengan, atas perhatian penjenengan. Tapi usaha lain udah pernah dijalankan, semacam misalnya teguran ke mereka-mereka yang nasional ke Jakarta itu, pernah nggak ARB melakukan itu, Pak Usman? Sering, Pak. Sering, terutama waktu Jokowi masih menjadi presiden. Kami kan ada gerakan fisik sampai mungkin 5-6 kali lah. Tangkap dan adili Jokowi. Itu yang terakhir yang paling spektakuler itu kan tanggal 6 November. 6 November 25 di Balai Kota. Itu yang tangkap itu yang paling spektakuler. Juga ada konvoi mengenai tangkap dan adili Jokowi itu pernah juga kami lakukan. Nah sekarang ini konsentrasi dari ARB itu kami sedang memberikan satu solusi kepada Pak Prabowo mengenai MBG dan Kopdes. Anunya bagus, Pak, idenya bagus. Cuman pelaksanaan di lapangan ini ternyata banyak membuka peluang yang negatif. Terutama MBG ini. MBG ini banyak membuka peluang koruptor baru di SPPG-nya. Kalau ARB mendukung dan mensukseskan makan bergizi ini, kami dukung, kami sukseskan. Tapi jangan melalui SPPG. Karena yang merusak MBG itu ya SPPG ini. Maksudnya gimana, Pak? Merusak itu yang pertama, dia curang dulu. Curang misalnya satu anak itu porsinya kan 10.000. Tapi maksimal itu hanya 7.000. Yang 3.000 kemana? 3.000 kali ya? 3.000 kali ya. 3.000 kali berapa? Juta. Kemudian juga mengenai bergizinya itu mana? Anak saya itu, cucu saya 3 itu menerima MBG. Ya hari saya monitor, memalukan sekali. Bahkan hampir tidak memakan. Ya sudah, ada yang tidak pulang, ada yang bawa pulang, dibuang. Nah saya memang menghendaki dibawa pulang supaya saya bisa monitor. Monitor. Kemudian korupsi. Wah ini peluang koruptor klaster ini banyak sekali, Pak. Malah klasteri? Wah, klasteri yang kecil-kecil itu. Jadi yang para operator di SPPG ini, wah itu korupsinya luar biasa. Klasteri itu. Klasteri. Nah kalau dulu Jokowi menyandera di tingkat atasan dengan kasus korupsi, ini juga diciptakan koruptor teri di tingkat bawah. Itu nanti juga akan disandera nanti untuk kepentingan politik. 2029 sih. Ya, lah ini merusak niat baiknya Pak Prabowo. Ini merusak. Maka kami ARB punya kewajiban moral bagaimana agar program ini berhasil mulus, bagus. Kalau masih melibatkan SPPG rusak, yang rusak namanya Pak Prabowo, kasihan Pak. Niat yang bagus, tapi ternyata dirusak di lapangan. Dan mudah-mudahan ini kan sedang berhenti nih selama liburan ini. Mudah-mudahan nanti kalau dimulai lagi sudah tidak melibatkan SPPG. Dan profesional. Profesional. Jadi serahkan aja lah. 10.000 itu kan anggarannya 15.000. 10.000 saja kirim ke sekolah. Biar dikelola kantin, komite sekolah sama ibu-ibu yang biasa catering. Jadi masing-masing sekolah dicarikan ruangan khusus, disiapkan untuk dapur umumnya yang bagus, yang bersih, yang higienis. Itu kalau yang dilibatkan orang tua murid kan dia akan menjaga makanannya yang bagus. Dan mungkin kalau ini yang dilakukan akan banyak donatur, Pak, yang nyumbang. Tapi kalau melalui SPPG, kita nyumbang untuk bancaan para koruptor klasteri tadi. Ini jangan dilakukan. Terus kalau menurut Pak Usman, ada nggak Pak Usman tentang saran dan pesan terhadap SPPG yang
nakal, tanda kutip nakal tadi gimana? Saran dan pesannya dari Pak Usman gimana? Saya tidak mau berurusan dengan SPPG. Nggih. Saya tidak mau berbenturan dengan sesama rakyat. Bahkan saya akan menentang kehendaknya Pak Prabowo. Supaya masyarakat juga mengawasi. Saya bersih. Untuk apa masyarakat harus mengawasi? Kan sudah ada pengawas. Tapi yang pernah terjadi, begitu kami datang ke SPPG, kritik, ditolak. Ditolak kadang-kadang malah menjadi konflik. Gesekan. Salah satu contoh saja, aktivis pergerakan. Ya. Saya tidak sebut namanya. Seorang aktivis pergerakannya aktif di pergerakan. Setelah dia terlibat di SPPG, mati-matian dia mempertahankan SPPG. Padahal kalau saya perhatikan, seorang aktivis pergerakan seperti itu kelakuannya itu kan sudah bagi saya ini melasurkan diri ini. Melasurkan diri. Akhirnya dengan saya jadi jauh. Itu baru saya meluruskan ya. Meluruskan, bukan mengkritisi. Mengenai apa yang terjadi di SPPG. Akhirnya mereka lepas dari saya. Tidak mau ketemu saya. Keluar dari grup. Ya Pak Usman. Terima kasih Pak Usman. Demikian wawancara Liberty yang menyoal masalah suasana kurang enaknya kondisi negeri tanah air ini semrawut dengan berbagai kasus.